Selamat pagi. Oke, yuk kita berdoa dulu. Tuhan, mampukan kami menangkap lagi Tuhan apa yang Engkau mau buat kami benar-benar belajar mengenali setiap TPU dalam hidup kami Tuhan. Dan berikan kami roh hikmat, wahyu dan pengertian buat pagi hari ini kami menangkap Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang bersyukur berkata, amin. Oke, hari ini Kak Kesya mau kita sama-sama belajar mengenai pohon hidup kalian. Jadi kebetulan apakah di sini ada yang namanya Kesya juga? Ada yang namanya sama-sama namanya Kesya? Oh, Kesya, K-E-Z-I-A. Oke, kebetulan nama Kak Kesya itu artinya pohon yang besar tapi mengeluarkan aroma harum. Itu arti kata Kesya. Jadi kebetulan sekali bagian Kak Kesya adalah mengenali pohon hidup. Nah, mari sama-sama kita buka di Keluaran 34 ayat 7. Keluaran 34 ayat 7. Yuk kita baca sama-sama ya. Keluaran 34 ayat 7. 3, 2, 1. Yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Artinya apa? Bahwa apa yang salah di orang tua kita itu bisa masih terus, hukumannya bisa sampai ke anaknya, ke cucunya, ke cicitnya. Rugi nggak? Kak Kesya tanya, rugi nggak kalau orang tua salah, kemudian kita yang kena hukumannya? Sampai hari ini rugi ya? Kak Kesya juga merasa ini rugi. Kalau ini hal yang merugikan, kita biarkan atau mau kita stop? Kerugiannya mau kita biarkan mengalir atau kita stop? Kita harus stop. Karena tidak ada yang mau rugi, betul? Siapa yang mau rugi? Siapa yang mau untung? Oke, banyak anak-anak Tuhan harus maunya untung. Jangan maunya rugi. Kenapa? Karena kalau orang tua kita yang buat salah, kita stop, maka tidak akan kena dalam hidup kita. Karena kalau tidak, nanti kalau kalian bertumbuh besar, kalian punya anak, anak kalian juga mengalami hukuman yang sama. Lah buat apa? Nah, Kak Kesya punya satu gambar. Inilah gambar pohon. Apa yang orang tua kalian tanam, kalau yang baik akan bertumbuh, kalian menikmatinya baik. Tapi kalau apa yang orang tua kalian tanpa maksudnya, ya, buatnya salah dan itu dosa, sampai tumbuhnya kita tidak menikmati yang baik. Jadi pada waktu dulu, Kak Kesya itu ingat sekali. Pada waktu kecil, papa mama Kak Kesya selalu berkata apa? Kesya, jangan galak-galak. Karena keluarga kita itu galak semua. Dari keluarga mama Kak Kesya galak banget. Dari keluarganya papa Kak Kesya juga ada yang galak. Jadi jangan galak, karena keluarnya tuh kalau lihat Kak Kesya tuh, wah ini galak banget. Ini calon-calon galak, pemimpin galak gitu ya. Dan itu tahu. Dan itulah yang membuat orang tua Kak Kesya mengajarkan apa? Cuman satu, selalu dikasih ayat firman. Tahu ayat firmannya apa? Di Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena kamu akan memiliki bumi. Dan itu jadi ayat hafalan. Setiap hari Kak Kesya disuruh mengucapkan itu. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena akan memiliki bumi. Jadi dirubah. Perkataan yang selama ini di keluarga galak semua. Kemudian dirubah dengan firman, diucapkan setiap hari, itu merubah. Hari ini bahkan Kak Kesya bingung. Kenapa? Karena Kak Kesya tuh punya 3 anak laki-laki. Tapi ini belum datang, nanti datangnya siang. 3 anak laki-laki ini gak ada yang ikuti karakter galaknya Kak Kesya. Bahkan galaknya orang tua Kak Kesya gak ada. Kenapa? Karena terus diucapkan firman. Firman itu merubah
pohonmu, dari keluargamu itu bisa berubah. Siapa yang mau berubah punya karakter yang baik? Siapa yang mau berubah berkatnya? Semua yang baik akan jadi dalam hidup kita. Amin. Amin. Dan itu berubah karena firman. Kalian tidak bisa bilang, oh ya sudah pokoknya aku tengking. Sudah habis itu gak ngucapin firman. Itu gak bisa loh. Ternyata kuasanya ada dalam firman. Kuasa firman ada di mulut kita. Dan itu yang mengubah. Dari yang ditanam mungkin hal yang baik atau kurang baik. Ketika diucapkan dengan firman akan bertumbuh, TPU pohon kita ini berubah. Dari yang mungkin kalau tumbuhnya tuh harusnya tanaman berduri, bisa tanaman yang mengeluarkan buah, mengeluarkan aroma yang harum dan yang sedap. Dan tapi kita harus mengerti, adik-adik semua harus mempelajari. Apa ya akar dari pohon kami? Di keluargaku ini apa ya yang jelek? Ini Kak Kesha kasih contoh. Contohnya adalah kemarahan. Wah bukan cuman galak, tapi apa-apa sukanya marah. Itu ya mamahku ya, sukanya marah-marah. Gak ada apa-apa bangun tidur marah. Mau waktu tidur aja ngelindurnya marah misalnya begitu. Itu berarti ada akar itu di bawah ya. Bukan di atas, akar itu di bawah. Sukanya marah-marah. Ternyata kamu pelajari, iya. Kenapa ya opaku, engkongku, nenekku. Itu juga sukanya marah. Berarti ada akar kemarahan. Yang kedua, jauh dari Tuhan. Wah enggak percaya Tuhan. Kemudian enggak mau baca Alkitab. Itu akar yang salah. Jadi kalau adik-adik coba direnungin. Iya ya, ada enggak ya akar dari keluargaku di atas-atasku tuh. Ada ayahku, ibuku, kakek nenekku atau saudara-saudaraku yang jauh dari Tuhan. Coba ada enggak yang keluargaku kayaknya jauh dari Tuhan? Ada? Merasa begitu? Oh atau keluargaku dekat semua. Ada yang merasa keluargaku jauh dari Tuhan? Nah harus mulai dipelajari. Ada enggak ya? Dipikir coba. Ada enggak ya? Kemudian yang ketiga, kemalasan. Gak mau kerja, gak mau bangun pagi, gak mau mandi. Apa-apa tidak mau mengerjakan sendiri. Itu kemalasan. Apakah ada dari keluarga kalian yang punya, waduh ini tipenya males. Bapakku tuh loh gak suka kerja, tidur aja kerjaannya di rumah. Itu kemalasan. Kalau kalian tidak stop, maka akan sampai ke kalian kena spirit kemalasan. Ada satu keluarga yang orang lakinya di keluarga itu malasnya luar biasa. Kemudian punya keluarga anak-anaknya itu yang anak laki gagal dan malas. Tipe kalau sudah gagal tidak mau kerja. Tapi yang perempuan berjuang. Tapi yang laki malas. Dan itu sampai ke bawah. Nah kita tidak mau toh punya keluarga lagi yang malas. Kita maunya keluarga kita rajin. Nah itu akar yang kamu harus mengenali. Ya kamu harus mengenali. Kemudian yang keempat, apa yang keempat? Kegagalan. Gagal aja, mengerjakan rajin loh padahal. Tapi mengerjakan satu hal gagal. Mengerjakan kedua gagal. Sekolahnya gagal. Kerjaannya gagal. Ini spirit kegagalan. Harus diberesi. Itu akar yang harus diberesi. Yang kelima, tidak kudus. Wah sudah omongannya kotor. Bahasa-bahasa yang bukan dari Tuhan lah. Pokoknya itu dari setan semua. Kemudian pikirannya kotor, perkataan kotor, tingkah lakunya kotor, semuanya kotor. Sampai penampilannya pun kotor gitu ya. Gak bersih gitu loh. Kayak dilihat kalau kamu gak mandi 1 minggu gitu ya. Nah itu tidak kudus juga harus diberesi. Hutang, artinya sukanya hutang. Gak punya uang, pokoknya maunya hidup kelihatan mewah. Hutang sana, hutang sini. Itu juga akar
dari kehidupan yang salah. Yang terakhir, sakit penyakit. Sakit penyakit itu bukan menular loh, tapi itu bisa menurun. Kalau keluarga di atas ada yang kena kanker, maka yang di bawah bisa kena kanker. Rugi tuh siapa yang mau sakit? Gak ada. Dan itu sebuah kerugian. Jadi kita boleh biarkan atau tidak semua spirit ini? Boleh dibiarkan atau tidak anak-anak? Tidak boleh. Kita harus stop, kita harus doa, dan kita harus perangi kutuk dari pohon keluarga kita. Harus apa? Doa dan perangi. Karena kalau nggak diperangi, tidak ditengking, tidak didoakan, maka kutuk itu dari keluarga akan terus turun ke bawah. Jadi kita harus apa adik-adik? Doa dan doa dan perangi. Kalau tidak diperangi, tidak bisa. Kita harus doa dan perangi. Adik-adik, jangan biarkan iblis itu hancurkan hidupmu. Jangan biarkan. Jangan biarkan iblis rusak hidup kita, karena hidup kita ini berharga. Jangan biarkan iblis memporak-porandakan, mengacaukan hidup kita. Karena hidup kita untuk lawatan. Hidup kita penuh kemuliaan Tuhan. Tapi kemuliaan Tuhan tidak bisa terpancar jika kita biarkan iblis merusak hidup kita. Amin. Amin. Nah, bagaimanapun, siapa di sini yang kepengen aku punya pohon keluargaku itu berbuah manis? Ada yang mau? Berbuah lebat, ada yang mau? Katakan amin yang kencang. Amin. Hidupku, katakan, harus berbuah lebat dan manis. Amin. Nah, adik-adik, berbuahlah lebat dan manis. Kira-kira kalau yang ditanam adalah pohon mangga, yang akan keluar apakah pohon berduri? Tidak, keluarnya pohon mangga. Kalau yang ditanam adalah buah pepaya, maka akan tumbuhnya pepaya atau jambu? Pepaya. Nah, itulah yang Tuhan mau. Tuhan ingin menanamkan buat kita semua buah yang manis dalam hidup saudara, adik-adik, dan kakak. Jadi kita mau sama-sama berkata bahwa kita mau berbuah yang baik. Nah, oke, kita mau sama-sama sekarang baca yang keras berkat anak raja di Yesaya 61 ayat 9. Oke, kita baca sama-sama ya. Yang kenceng. 3, 2, 1. Kami akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan kami di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat kami akan mengakui bahwa kami adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Amin. Kita adalah keturunan yang diberkati. Siapa yang jadi keturunan yang diberkati Tuhan? Amin. Setelah kita selesaikan akar dari kejatuhan, dari dosa yang di atas, dan Tuhan berkata, kamilah keturunan yang diberkati. Amin. Sekarang kan harus ingat, kalau kalian adalah keturunan yang diberkati, berarti tidak boleh malas untuk memerangi. Sekarang kita akan belajar kemarahan berubah menjadi kesabaran. Katakan kesabaran masuk dalam hidupku. Katakan kelembutan masuk dalam hidupku. Amin. Kemudian jauh dari Tuhan berubah menjadi jatuh cinta dengan Tuhan. Katakan jatuh cinta dengan Tuhan. Nah, ayo kenceng anak-anak. Kemudian kemalasan berubah menjadi rajin dan never give up. Katakan aku rajin dan aku tidak menyerah. Amin. Kemudian kegagalan akan berubah menjadi
favor God, dan keberhasilan, dan ada anugerah. Katakan, aku terima favor God, aku terima keberhasilan, aku terima anugerah. Amin. Sekarang yang tidak kudus akan berubah menjadi kudus dan berkenan. Katakan, aku kudus dan aku berkenan. Amin. Kemudian hutang kita mau rubah menjadi apa? Pelunasan dan kelimpahan. Katakan, keluargaku lunas dan keluargaku mengalami kelimpahan. Amin. Yang berikutnya, sakit penyakit akan berubah menjadi kesehatan. Katakan, aku sehat, jasmani dan rohaniku. Amin.